Oke, thank you. Ketemu lagi. Ya, belakangan ramai partai-partai yang mulai jual mahal dan juga jual murah. Demi dapat kawan seiring meski kadang-kadang nggak sejalan sih. Ya, untuk sama-sama cari masa, cari cara, dan juga cari dana. Keras ya. Nah, nggak mau kalah dengan politisi, netizen, publik dengan caranya sendiri juga coba-coba menjodoh-jodohkan beberapa kandidat untuk mencari formasi yang pas sebagai pasangan peserta Pilpres nanti, ya. Tapi dari sekian pasangan formasi, beberapa formasi ini kemungkinan kecil berjodoh, ya. Jadi netizen tuh coba masang-masangin lah. Tapi beberapa pasangan yang mau saya sebut ini kemungkinan kecil berjodoh, dan kalau toh dipaksa kawin politik, ya, itu kemungkinan rumah tangganya bisa berantakan di jalan. Ya, yang pertama adalah yang coba dijodoh-jodohkan adalah antara Anies dan Muhaimin atau Caimin. Wah, saya yakini pasangan ini sulit berjodoh, terutama karena kalau digabung dua orang ini bisa saling melemahkan. Kan jodoh harusnya saling menguatkan, ya. Ini saling melemahkan. Ya, bukannya makin bersinar, tapi diyakini bakal makin drop. Anies tanpa partai, tapi mungkin modal duitnya banyak, ya. Kita tahu semua, ya. Pemodalnya adalah pokoknya. Masa nggak ada? Adalah, ya. Sementara Muhaimin ini di partainya aja dia malah dipilih bukan oleh mayoritas gitu. Tahu nggak maksudnya? Jadi ternyata di PKB mayoritas simpatisannya untuk capres nih, ya, itu lebih banyak memilih kandidat lain daripada ketua umumnya sendiri. Rupanya Muhaimin dari awal udah ditolak oleh warganya sendiri. Saya nggak tahu ya, kenapa itu bisa begitu. Apalagi kalau dipasangkan dengan Anies. Warga PKB diyakini bakal makin jauh. Jangan-jangan malah milih lawannya Muhaimin, ya, kita nggak tahu. Bisa jadi seperti itu. Itu survei yang membuktikan seperti itu. Kebayang nggak waktu kampanye, ya, anak buahnya Muhaimin ini malah minta masyarakat supaya memilih lawannya gitu. Tahu nggak kira-kira bisa jadi begitu, ya? Ini dari hasil survei. Ternyata pemilih PKB, simpatisan PKB itu kalau nggak salah 40% itu memilih kandidat lain, bukan ketua umum PKB-nya. Saya kebayang waktu kampanye ini, misalnya terjadi gitu, ya. Bisa jadi simpatisan daripada PKB ini malah menyarankan kami sepakat untuk tidak sepakat, mungkin gitu ya waktu kampanye, ya. Kami akan memilih presiden, kan nggak harus memilih ketua umum partai. Bisa jadi begitu. Ini juga membuka pertanyaan besar, kenapa simpatisan PKB malas memilih Muhaimin, justru memilih Ganjar? Apa terkait dengan asal-usul Muhaimin mendapatkan PKB? Lagi keras nih, ya. Lagi keras nih antara Muhaimin dengan Mbak Yeni Wahid, nih lagi keras nih. Sementara Anies dan Muhaimin itu kalau dari pengamatan saya bukan pasangan yang saling melengkapi sebagai capres, cawapres, bukan, tapi malah saling mendowngrade. Alasannya adalah Anies bermain di ceruk atau area yang kita semua tahu lah, ya. Ya, kita pasti paham ceruk atau wilayah pemilih Anies itu dari mana, kita pasti paham. Pendukung Anies sebagian besar adalah kadrun. Udahlah, gitu aja lah, ya. Udah jujur aja sekalian. Nah, di konten ini aja saya yakin yang komen miring pasti ya itu aja. Lihat, kita baca komen-komen di bawah. Yang komen miring ya pasti itu aja. Pendukungnya Anies ada juga di situ. Dan komennya juga sudah bisa ditebak apa. Paling nyumpahin saya mati. Atau bahas fisik, tai lalat saya lah, atau paling maki-maki saya sebagai buzzer RP lah, ya cebong lah, ya itu aja. Auto terdeteksi sebagai pendukungnya Anies. Ya nanti ada waktunya lah saya ngonten memuji-muji Anies, pasti ada waktunya, pasti ada setelah Oktober, ya. Lalu apakah setelah Nasdem mengumumkan bakal dukung Anies, lalu otomatis simpatisan Nasdem langsung membela Anies? Menurut saya nggak juga. Yang kabur juga banyak. Tapi pasca Anies didukung oleh Nasdem, kondisinya bisa saja terbalik. Bener, kalau dulu
Kadrun itu anti Metro TV ya, malah ya kita tahu ya rekamannya beredar di mana-mana. Ada host ataupun pembawa acara Metro TV dibully atau dipersekusi di lapangan oleh gerombolan-gerombolan Kadrun itu. Nah, kalau sekarang kan enggak, kemungkinan besar ya Kadrun jadi penonton setianya Metro TV ya. Iya, sekarang Kadrun nonton Metro TV sekarang. Ya tiap kali Metro TV meliput berita soal Anies, itu Kadrun tuh pasti seneng banget itu. Ada Anies, ada Anies. Padahal lagi di berita berbahasa Mandarin. Terus kalau Anies dipasangkan dengan Muhaimin, apa yang terjadi dengan simpatisan PKB? Ya saya menduga pendukung Anies itu sedikit berseberangan dengan simpatisan PKB. Masih menurut survei, simpatisan PKB masih banyak yang nasionalismenya kuat lah, kurang lebih begitu. Dan itu sebabnya mereka memilih kandidat yang memang stigmanya sudah jelas, nasionalis dan anti Kadrun. Nah, menurut saya begitu, karena memang masih banyak saudara-saudara kita dari NU yang ada di PKB menurut saya. Nah, disinilah asumsi saya bahwa Anies dan Muhaimin Iskandar sulit dipaksa berjodoh menjadi pasangan capres nanti. Belum lagi soal akronim. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan memakai akronim atau singkatan apa buat branding kampanyenya? Singkatan dari Anies Muhaimin adalah Amin. Ini akan sedikit bersinggungan saat kampanye menurut saya ya. Inilah salah satu kendala kenapa pasangan atau dua orang figur nasional ini sulit dijodohkan. Bayangkan ketika habis berdoa, orang biasanya menyebut amin. Tapi kalau akronim ini dipakai Anies Muhaimin, bisa jadi setelah berdoa orang males bilang amin, terutama lawan politiknya mereka. Ya misalnya gini, ketika doa, pemimpin doanya bilang, semoga apa yang kita minta kepada Tuhan tadi dikabulkan. Lalu tim ses Anies dan Muhaimin semangat bilang amin. Tapi yang lawan politiknya mau menutup doa jadi males. Amin jangan nih. Oh, gue sih nggak amin. Amin jangan nih, gue sih ogah. Kan jadi ribet berdoa kan, gara-gara singkatan atau akronimnya Amin, Anies Muhaimin. Nah, lalu pasangan figur lain yang menurut saya nggak akan sukses berjodoh dalam politik adalah masih juga Anies. Tapi kalau dipaksa dipasangkan dengan AHY. Ini tambah rumit. Apakah mau AHY ditempatkan jadi wakilnya Anies? Pertama, selisih survei antara Anies dan AHY masih kisaran 10%. AHY ini ketua partai. Dan AHY sepertinya secara anggaran atau logistik tersedia. Anies kan cuma lebih tinggi di surveinya aja, tapi Anies kan nggak punya partai. Jadi dalam asumsi saya, dua orang ini kalau dijodohkan pasti makan waktu lama untuk saling memahami siapa yang harusnya capres dan siapa yang wapres. Pak Anies, yang saya persilakan kalau mau jadi wakil, saya ikut saja. Mungkin gitu AHY, mungkin. Sementara Anies jawab ya, Mas AHY, silakan kalau nyaman sebagai wakil, saya capres saja nggak apa-apa. Ribet kan? Rebutan tapi tetap sopan. Bisa jadi begitu. Saya membayangkan mereka berdua terpaksa diadu buat audisi, dibuat konvensi tapi hanya berdua ya. Kan Demokrat seneng nih kalau kayak gini-gini, seneng konvensi. Wah, serem. Ternyata yang dapat suara misalnya ya, saya imajinasikan mereka konvensi berdua dan ternyata yang dapat suara terbanyak misalnya Anies untuk jadi capres. Wah, ini bahaya nih, nggak bisa begini. Lalu Pak Mantan turun tangan. Waktu akhir audisi atau akhir konvensi, Pak Mantan langsung pidato. Saudara yang saya hormati, izinkan saya memberikan sambutan dalam rangka pengumuman pemenang konvensi capres dari koalisi Keadilan Sejahtera, Kebangkitan Bangsa, Nasdem, dan Demokrat Militan yang kalau disingkat jadi koalisi Terasa Demam. Saya ulangi, koalisi Keadilan Sejahtera, Kebangkitan Bangsa, Nasdem, dan Demokrat Militan yang kalau disingkat koalisi Terasa Demam. Setelah berkontemplasi
setelah melalui perenungan, setelah melalui pertimbangan yang matang, saya ucapkan selamat kepada Bapak Anies sebagai pemenang konvensi kali ini. Juga saya ucapkan selamat kepada Saudara AHY sebagai kandidat capres yang akan didampingi Bapak Anies. Saya yakin banyak yang kecewa. Ingat pepatah kita, lebih baik kecewa daripada kecebong. Mungkin begitu ya. Percuma menang konvensi kalau pemenangnya tetap aja yang nentuin itu bos besar. Keras ya. Nah, pasangan lain yang menurut saya sulit diwujudkan adalah antara Prabowo dan Muhaimin. Dulu pernah saya prediksi pasangan ini, tapi karena akronimnya agak unik, yaitu Prabowo Muhaimin, kalau disingkat jadi Bohai, akan sulit mendapatkan restu. Itu karena penggemar Prabowo ini rata-rata kan pensiunan, atau kalau anak-anak muda ya menwa. Dan dua kelompok ini saya yakin nggak suka Muhaimin, apalagi kalau Muhaimin cuma pansos dan nggak bawa logistik. Nilai plusnya Muhaimin ini di mana? Orangnya kan biasa aja ya, prestasinya ya apa? Saya nggak tahu. Anggota DPR, lalu gebrakannya apa? Paling yang kita dengar kan dia ganti nama, jadi Cak Ami misalnya, Gus Ami. Lalu pasang baliho, senyumnya di mana-mana. Masa calon presiden atau wapres biasa-biasa banget? Janganlah. Rakyat Indonesia ini ada 275 juta orang. Masa milih pemimpin yang rata-rata? Istilahnya nggak ada lebihannya sedikit aja, janganlah ya. Kudu yang spesial. Ya harusnya apalah gitu ya. Prabowo aja yang pernah jadi jenderal, pernah perang, pernah jadi ketua partai besar, masih sampai sekarang ya. Masih ada darah birunya lah. Ya. Kaya raya, sampai 3 kali ikutan pilpres belum bisa, wapres pun belum dapat dia. Lah ini masa Muhaimin ya apa istimewanya maksudnya? Tunjukkan ke publik gitu. Karena sulit dicari prestasinya, ya wajar kalau publik selalu menjuluki tiap manuvernya Muhaimin ini sebagai pansos politik. Atau prestasinya Muhaimin ini apa ya? Prestasinya adalah nggak berprestasi. Saya adalah satu-satunya kandidat di ruangan ini yang minim prestasi. Minim, yang lain kan maksimal. Saya minimal. Mungkin gitu. Sulit juga kalau dipaksakan perkawinan politik Prabowo dengan Muhaimin nih. Kasihan Gerindra. Jadi beban. Lalu pasangan yang turut nggak direkomendasikan oleh netizen adalah duet antara Anies dan Aher. Nih, soalnya posternya udah di mana-mana nih. Kader PKS ini cepat banget kalau ngirim-ngirim poster-poster kayak gini ya. Dan yakin banget ya. Partai mana yang mau dukung? Anies, Aher. Disingkat juga kurang bagus. Apalagi kalau Aher dan Anies. Namanya disingkatnya jadi Her-an. Jadi heran. Menjual ke publiknya susah. Ayo kita pilih capres heran. Heran mulu. Kurang, ngejual ke publiknya kurang bagus. Nah, sementara figur lain yang kalau dipaksa dikawinkan secara politik malah jadi aneh adalah misalnya Prabowo dan AHY. Mereka berdua diyakini sulit menang kalau berpasangan. Ini karena dua-duanya tentara yang mendadak pensiun. Lagian juga aneh, masa Prabowo ini kan sebaya dengan bapaknya AHY. Jatuhnya kan bukan capres dan cawapres, ini kayak dan ponakan. Yup. Baik, pidato berikutnya akan dilanjutkan atau sambutan berikutnya dilanjutkan oleh wakil saya. Dedek, sini dek. Kan nggak gitu. Nggak gitu. Terlalu jomplang ya. Dan ini juga masalah kalau dipaksa diduetkan ya, antara Prabowo dan AHY. Karena AHY dinilai belum siap untuk jalan sendiri. Masih perlu waktu untuk keluar dari zona nyaman. Keluar dari tentengan ayahanda. Ya, pemimpin mesti punya yang namanya kemandirian pikir. Namanya tuh sikap. Nggak bisa didikte oleh siapapun. Kalau masih dibantu emak atau bapak, ya belajar dulu aja sampai mandiri. Jadi dari beberapa cocokologi tadi, pasangan tadi ya, ternyata memang tidak mudah mencari pasangan untuk menjadi pimpinan bangsa yang besar ini.
tantangan ke depan ya yang dihadapi itu bukan makin gampang, tapi makin perlu orang yang punya kapasitas dan kelas yang mumpuni yang mengatur bangsa yang kompleks ini. Kita cari pasangan pemimpin bangsa dan kepala negara, bukan cari penguasa yang menghalalkan segala cara. Saya Mas Joprey, aman kan? Thank you.